Shalom, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, ketemu lagi dengan saya dan saya berdoa tentunya Anda semua dalam keadaan yang diberkati. Diberikan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu memenuhi hati dan pikiran Anda. Haleluya. Saudara, saya akan melanjutkan masih dari Markus pasal yang kelima. Hari ini kita akan lanjutkan ceritanya. Saya berdoa Anda diberkati melalui kebenaran, melalui kabar baik yang akan disampaikan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Setiap apapun yang anak-Mu sampaikan, aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus menjadi sebuah kabar baik yang memberkati, memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah, menjamah setiap mereka yang sakit, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Di dalam Markus pasal yang kelima ayat yang ke-36, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Siapa yang berbicara jangan takut, percaya saja? Yesus. Saya punya teman yang suka ngeprank, saudara. Dan ketika orang ini, teman saya ini suka ngeprank, setiap Anda tahu ya, melakukan buat video-video prank dan suka ngerjain gitu loh, saudara. Dan ketika orang ketemu dengan dia, akhirnya ketika dia berbicara sesuatu yang serius, benar ini benar, teman-temannya yang lain akan bilang gini, pasti kamu ngeprank. Saudara, tapi dalam hal ini kita ketemu dengan satu pribadi yang berkata, jangan takut, percaya saja. Kita ketemu dengan satu pribadi yang namanya Yesus yang berkata kepada orang mati, bangkitlah, dan orang itu bangkit. Yang berkata kepada angin ribut, diam dan tenanglah, dan angin pun redalah. Saudara, ini Yesus yang Anda bisa percaya sepenuhnya. Bukan seperti teman saya yang mungkin sering ngeprank dan mungkin suka berbohong. Akhirnya kita nggak bisa percaya dia. Tapi dalam cerita ini, dalam Markus pasal yang kelima, saya ajak kita untuk melalui ceritanya dan kita akan mengenal tentang kuasa dan otoritas daripada Yesus itu. Mari kita baca 5 ayat yang ke-41 dan 42. Markus pasal yang kelima ayat 41-42 saya akan baca secara cepat. Lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Wow, inilah Bapa kita Yesus. Yang ketika dia berfirman, maka firman-Nya itu pasti jadi. Ketika dia berjanji, maka janjinya itu pasti digenapi. Ketika ia berkata bahwa oleh bilur-bilurku, oleh bilur-bilur Yesus, maka semua yang percaya kepadanya disembuhkan. Itu yang pasti terjadi. Kita perlu percaya itu. Kita perlu percaya kepada kuasa dan otoritas daripada Yesus. Ayat yang ke-42. Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Saudara, saya senang Alkitab bicara seketika itu juga. Alkitab kalau berbicara, ya nunggu seminggu kemudian baru dia bangkit. Mungkin orang-orang akan gini, sembuh apa enggak sih? Bangun apa enggak sih? Ini benar Yesus apa enggak? Tapi seketika itu juga, anak itu bangkit dan berjalan. Sebab, saudara, baca, umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Saudara, ketika saya baca ayat ini, menjadi satu perenungan yang menarik. Karena Alkitab mengatakan seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan. Tapi dikatakan sebab umurnya sudah 12 tahun. Saya renungkan, 12 tahun umur daripada anak Yairus. 12 tahun umur daripada sakit penyakit yang ada di dalam wanita yang pendarahan. Sama-sama 12 tahun. Menarik, saudara. Dua-duanya sama-sama punya masalah. Dua-duanya sama-sama kena masalah yang gak enak. Dua-duanya sama-sama putus asa. Saudara renungkan sejenak. Dua-duanya, kalau yang satu, selama 12 tahun si wanita ini sakit terus. Kita akan masuk di dalam keputusasaan mereka, saudara. Wanita ini 12 tahun sakit terus. Ketika dia ketemu Yesus, boom, sembuh. Instantly. Seketika itu juga Alkitab catat. Anak daripada Yairus, 12 tahun mungkin senang dengan papa mamanya. Ketika dia berumur 12 tahun, dia sakit.
dan Alkitab cerita dia mati. Sama-sama 12. Ada apa sih di balik angka 12 itu? Saudara, sebelum saya mau cerita tentang angka 12, saya mau ajak kita untuk mengenal dulu cerita ini, kronologinya supaya Anda mengerti. Kalau saya cuma renungkan sejenak, kalau mungkin Anda atau saya jadi sutradaranya, saya akan membuat sebuah drama yang menarik dari ini, saudara. 12 mungkin saya akan bikin sebuah cerita 12 tahun yang lalu. Saya akan kasih lihat sebuah rumah sakit. Dari rumah sakit itu mungkin pintunya terbuka, lalu keluarlah suami dan istri menggendong seorang anak yang sangat lucu. Di wajah suami dan istri terdapat kegembiraan, keceriaan. Oh, anaknya lucu sekali. Ada sukacita. Tetapi setelah mereka berdua keluar dari pintu yang sama, dari rumah sakit yang sama, mungkin saya akan buat, keluarlah seorang wanita yang ketika itu dia dari raut wajahnya Anda sudah tahu. Seorang yang keluar dari rumah sakit dan hanya termenung, hanya bersedih. Pasti dia diagnosa punya penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Saudara, dua-duanya mungkin melalui rumah sakit yang sama, mungkin ketemu perawat yang sama, mungkin ketemu orang yang sama, tapi mereka mungkin gak saling lihat 12 tahun yang lalu. Di fast forward, dicepetin 12 tahun, mereka ketemu dengan satu pribadi yang selama ini 12 tahun wanita pendarahan, dia butuh kesembuhan. Ketemu dengan Yesus dan ceritanya berakhir dia terima kesembuhan. Beda dengan Yairus. Yairus 12 tahun dia ceria, tiba-tiba saja anak itu sakit. Dan Yairus sangat mau ketemu dengan Yesus untuk ajak Yesus ke rumahnya dan menyembuhkan anaknya yang, ingat, sakit, bukan mati. Sakit, saudara. Tapi ketika di tengah perjalanan, nanti Anda baca ceritanya, orang menyampaikan berita bahwa anaknya mati. Saudara, tragis sekali karena Yairus yang pertama ketemu dengan Yesus, dia yang pertama mau ajak Yesus, tapi ketemu dulu dengan si wanita. Ibaratnya Yairus yang mau bawa Yesus tapi dipotong oleh wanita yang pendarahan. Kita akan ke sana, saudara. Tapi sebelum itu saya mau jelaskan tentang 12. Kalau Anda tahu 12 itu bicara tentang kuasa dan otoritas. Di dalam perjanjian lama Abraham punya anak. Abraham, Ishak dan Yakub. Anda tahu Yakub punya 12 anak. Bicara tentang kuasa dan otoritas. 12 anak Yakub menjadi besar dan menjadi suku bangsa Israel. Bicara tentang kuasa dan otoritas. 12 suku Israel itu, kalau Anda tahu seorang imam yang mau masuk ke dalam ruangan kudus, maha kudus, maka dia harus mengenakan baju yang spesial. Dan di bajunya itu kalau Anda tahu ada 12 batu melambangkan kuasa dan otoritas. Saya mau ajak kita melihat kuasa dan otoritas Yesus. Dalam perjanjian baru, kalau Anda ingat, ketika Yesus dibawa oleh orang tuanya dan dia tiba-tiba menghilang, Anda tahu pasti kisahnya. Lalu ditemukan Yesus lagi di dalam bait Allah, lagi bersama, Alkitab tulisnya, alim ulama, dan lagi sharing. Mereka semua takjub akan kuasa dan otoritasnya. Umur berapa? 12 tahun. Ketika Yesus beranjak dewasa dan dia memilih murid-muridnya, dia pilih 12 muridnya, menggambarkan kuasa dan otoritas. Saudara, ketika kita tahu kuasa dan otoritas Yesus, maka saya percaya bahwa apapun yang menjadi masalahmu, ketika engkau punya Yesus di dalam hidupmu, apapun yang menjadi problemmu, ketika engkau tahu bahwa Yesus itu in control, maka ini mau bicara 12 mau bicara begini. Tidak ada satu apapun yang tidak tunduk di bawah kuasa dan otoritas daripada Yesus Kristus. Haleluya. Tidak ada satu kuasa apapun. Dengan kata lain, Yesus mau berkata, aku punya kuasa dan otoritas untuk mengatasi
apapun yang sedang terjadi, termasuk COVID and Corona yang terjadi saat-saat ini. Itu sebabnya Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Saudara, mengapa ini penting? Karena kalau kita sadar, kita tahu akan kuasa dan otoritas Yesus yang kita percayai itu, maka itu menentukan seberapa banyak engkau terima dari Dia. Saya mau jelaskan begini. Saudara, iman kita penting. Saya bilang, Yesus bilang imanmu telah menyelamatkan engkau. Saya percaya iman itu penting. Tapi iman itu adalah seperti jangkar, saudara. Engkau perlu mengaitkan jangkar itu kepada sesuatu. Kalau jangkar itu dibuang di dalam air dan tidak kena kepada apa-apa, maka bahaya. Dia akan terombang-ambing. Jangkar itu perlu engkau kaitkan kepada kuasa dan otoritasnya daripada Yesus. Maka imanmu itu bisa tenang, bisa rest. Kenapa? Engkau tahu bahwa Dia yang punya kuasa, Dia yang punya otoritas atas seluruh dunia ini. Dia yang punya kuasa, Dia yang punya otoritas atas apapun yang terjadi di dalam dunia ini. Dia yang punya kuasa dan Dia yang punya otoritas atas hidupmu sebagai anak yang sangat dikasihinya. Kalau engkau percaya akan kuasa dan otoritas, saya percaya mungkin ketika Anda berada di dalam perahu, Anda ingat ceritanya ketika Yesus meredakan angin ribut. Kalau kita percaya akan kuasa dan otoritasnya, mungkin yang akan kita lakukan adalah kita akan tidur juga bersama Dia. Karena engkau akan berpikir begini, kalau Yesus itu punya kuasa dan otoritas untuk menenangkan lautan, buat apa kita begitu panik? Kita menghabiskan energi kita untuk panik. Kita menghabiskan energi kita untuk takut. Yesus aja tidur. Saudara, saya percaya ketika kita tahu akan kuasa dan otoritasnya, maka engkau akan rest. Engkau mungkin berpikir suamimu yang punya kuasa dan otoritas. No. Engkau mungkin berpikir bahwa dokter yang punya otoritas atas kesehatanmu. No. 1,000 times no. Yang punya otoritas atas hidupmu adalah Yesus. Dan saya percaya bahwa Dia terlalu mengasihi kita. Dia terlalu menyayangi kita. Dia mau memberkati kita, Dia mau memberikan pengenalan yang lebih lagi kepada Anda dan saya tentang kuasa dan otoritasnya. Saudara, perhatikan tingkat pengenalan dua kisah, dua tokoh ini. Yang satu, Yairus, kepala rumah ibadat, mungkin pendeta pada saat itu. Tingkat pengenalannya adalah saya mesti ketemu Yesus. Saya mesti ajak Yesus, saya mesti bawa Dia ke rumah saya supaya Dia menumpangkan tangan, supaya Dia menyembuhkan anak perempuan saya yang sedang sakit. Tapi tingkat pengenalan daripada wanita yang pendarahan adalah gak usah repot-repot. Asal saja ku jamah jubahnya. Tingkat pengenalan itu menentukan seberapa banyak. Sebesar, saya mau katakan ini, sebesar apa pengenalanmu akan kuasa dan otoritasnya, sebesar itulah kau akan mendapatkannya. Itu sebabnya penting untuk mengenal kuasa dan otoritasnya. Saudara, di dalam hidup ini saya percaya kita semua penuh dengan pergumulan. Nah, melalui pergumulan itu sama seperti Yairus. Ketika dia melewati pergumulan, ketika dia menghadapi yang namanya pergumulan anaknya sakit, langsung dalam hatinya pertama adalah saya mesti ketemu dengan Yesus. Bagus. Saya berdoa kita semua mempunyai cara berpikir yang sama. Apapun yang menjadi masalahmu yang sedang kau hadapi, number one is Jesus. Dialah dokter dari segala dokter untuk sakit penyakitmu. Dialah hikmat itu untuk apapun yang engkau perlukan untuk mengambil keputusan di dalam bisnismu mungkin. Dialah kasih itu untuk apapun yang perlu engkau katakan di dalam rumah tanggamu mungkin. Dialah segala-galanya yang engkau perlukan di dalam hidup ini. Itu sebabnya kau perlu kuasa dan otoritasnya. Engkau perlu tahu akan kuasa dan otoritasnya. Nah, sementara menunggu jawaban doa, kisahnya seperti itu. Karena Yairus ketemu Yesus dan Yairus bilang, ayo Yesus, ke rumah saya butuh engkau untuk menyembuhkan anak saya. Sementara menunggu dari perjalanan nanti sampai, sementara menunggu sama seperti kita. Mungkin yang terjadi adalah
Anda dan saya di tengah jalan waktu menunggu mengalami gangguan. Izinkan saya pakai kata gangguan. Mengalami gangguan, sedikit gangguan yang menyebabkan Yesus stop. Ingat, Yairus tadi sudah, oke, saya ceritakan. Kalau Anda baca di kisah di atasnya, ketika Yesus mengiyakan, oke, aku akan pergi ke rumahmu. Coba saudara bayangkan, betapa gembiranya Yairus. Yairus mungkin bilang, oh yes. Anda bayangkan kegembiraan di wajah Yairus. Oh, ini dia nih, saya pasti akan disembuhkan. Tapi harus melewati kerumunan orang, dan Alkitab cerita saya sebelumnya, saya sudah ceritakan bagaimana Yairus itu mendorong, minggir, permisi. Lalu mungkin dia bilang, permisi. Anak saya lagi sakit, maaf, mungkin bahasa Jakarta, minggir, gue mau lewat, minggir. Dan mungkin sebentar, Yairus lihat ke belakang, oh masih ada Yesusnya. Ayo Yesus, cepat, minggir, permisi. Dia lihat lagi, oh masih ada. Mungkin ketika dia jalan, dia mau cepat, lalu tiba-tiba dia lihat ke belakang, loh, kok Yesusnya nggak ada? Dan dia mungkin lebih tinggi sedikit, oh Yesusnya stop. Mungkin selagi kita menunggu mujizat kesembuhan itu, ada sedikit gangguan yang menyebabkan Yesus berhenti. Dan perhatikan bahwa ketika Yairus kembali, Yairus melihat Yesus lagi stop, di depannya ada wanita, dan wanita itu lagi disembuhkan. Alkitab tulis, ini yang menarik, Alkitab tulis, Yesus mendengarkan segala sesuatu yang diceritakan. Anda baca di rumah ya. Ketika bagaimana perempuan itu disembuhkan dan Yesus bertanya, ada sesuatu kuasa yang mengalir. Murid-muridnya bilang, bagaimana ada sesuatu mengalir? Siapa yang menjamahku? Ya banyaklah yang menjamah. Namanya juga di tengah-tengah kerumunan. Mungkin Yairus waktu itu bilang, aduh udah cepet dong, gak ada waktu. Saudara bayangkan, Yesus mendengarkan segala sesuatu yang diceritakan wanita ini. Bagaimana wanita kalau cerita? Panjang, saudara. Dan Yesus dengerin semuanya. Imagine, bayangkan, Yairus mungkin cuman gini, aduh lama banget sih. Mungkin Yairus senggol Petrus, Yairus bilang, Petrus tolong dong dipercepat bisa nggak? Anak saya lagi sakit. Maaf ya, kan saya yang duluan mau manggil Yesus, kenapa jadi dipotong? Sorry ya, Anda bisa kemukakan 1001 alasan untuk bilang Yesus, kenapa Yesus stop? Kenapa Yesus berhenti di sini? Bukankah saya yang duluan? Bukankah saya yang ngajak? Bukankah saya yang nuntun Yesus untuk datang ke rumah saya? Kenapa bisa ada terjadi gangguan, saudara? Tuhan seringkali mungkin membuat kita menunggu. Nggak hanya itu. Bukan hanya menunggu, sama seperti Yairus, bukan hanya menunggu karena ada gangguan, tapi juga Yairus harus melihat, menyaksikan, menonton sebuah mujizat yang terjadi di depan matanya, mujizat yang sama, kesembuhan. Mungkin ada beberapa orang yang sudah berdoa bertahun-tahun untuk punya anak. Sampai mungkin engkau tawar hati dan engkau mulai ada keraguan di dalam hatimu. Sementara engkau menunggu, tiba-tiba engkau membuka mungkin media sosial teman your best friendmu, dan di sana tulisan statusnya, terima kasih telah lahir putri pertama kami, betapa bahagianya. Mungkin Anda bilang, aduh saya yang menunggu lebih lama, kenapa dia yang bisa dapat duluan? Mungkin ada yang merindukan mujizat di dalam rumah tangganya. Ketika mungkin suamimu sudah gak tahu kemana, atau istrimu mungkin sudah mulai kecut dan tawar di dalam rumah tangga. Dan sementara engkau mengharapkan mujizat yang baik itu terjadi, kemanisan di dalam rumah tanggamu, tiba-tiba saja mungkin engkau mendapat telepon, dibilang, suami gue udah pulang loh, habis 20 tahun berkelana. Mungkin responmu, aduh puji Tuhan banget. Tapi dalam hatimu, kok gak terjadi kepada saya? Sama seperti Yairus kita melihat. Sementara Yairus menunggu jawaban doanya, ada gangguan kecil di tengah-tengahnya. Dan gangguan itu sama seperti apa yang dia minta. Saudara, saya berdoa supaya Anda mempunyai gambaran yang baik tentang apa yang dia kerjakan.
Saya mau Anda berpikir bahwa Anda jangan berpikir kenapa dia Tuhan disembuhkan, kenapa saya enggak. Tapi justru itu membuat kita bisa melihat begini, kalau dia saja disembuhkan, pasti anak saya juga disembuhkan. Haleluya. Kalau suaminya bisa dikembalikan ke saya, pasti suami saya juga bisa penuh dengan cinta. Kalau anak-anak saya, anak-anaknya itu bisa taat, pasti Tuhan membuat juga anak-anak rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang manis. Saudara, saya berdoa itu yang menjadi doa dan iman jangkarmu. Tahu akan kuasa dan otoritas daripada Yesus. Yairus dan wanita ini butuh yang sama, yaitu kesembuhan. Tetapi caranya yang berbeda. Saudara perhatikan, Yairus butuh kesembuhan, wanita itu butuh kesembuhan. Yairus, wanita itu terima kesembuhan, tapi anak Yairus bukan terima kesembuhan, tapi dia terima kebangkitan. Kenapa dia terima kebangkitan? Apa yang perlu terjadi? Perlu kematian terlebih dahulu. Pasti, dan saya percaya bahwa buat si Yairus pasti gak enak banget. Pasti sakit banget. Dan dia akan bilang, aduh kenapa bisa begini? Saya udah capek-capek bawa Yesus. Kalau matamu tertuju kepada dirimu sendiri, maka yang engkau lihat, yang engkau observasi, yang engkau nilai, yang kembali engkau pikirkan adalah, satu, kenapa saya? Mungkin saya terlambat. Yang kedua, mungkin Yesusnya gara-gara tadi sih berhenti, makanya jadi anak gua mati. Kenapa? Gara-gara kerumunan orang banyak. Lihat, kalau engkau, your eyes is not fixed on Jesus. Kalau matamu itu enggak tetap kepada Yesus. Kalau engkau enggak tahu akan kuasa dan otoritasnya, maka yang terjadi adalah mulailah keluar saling menyalahkan yang lain. Gara-gara itu sih, gara-gara ini sih, gara-gara ini sih. Tapi saya percaya Yairus terjadi perubahan. Ini yang menarik saudara. Yairus terjadi perubahan ketika apa? Ketika dia mendengar bahwa seorang sanak familinya datang dan bilang begini, anakmu udah mati. Di khotbah saya yang sebelumnya, saya katakan begini, tetapi saya bacakan saudara, ini bagus sekali. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu udah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Ini yang perhatikan, ayat 36. Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada Yairus. Ini yang Yairus dengar. Ini saya percaya inilah titik baliknya. Ini terjadi setelah perempuan disembuhkan. Jadi bayangkan begini saudara. Yairus sudah cepat-cepat mau bawa Yesus. Lalu ketika dia lihat Yesus stop, dia balik lagi. Aduh, dia nunggu lagi. Dia nunggu. Ketika dia menunggu, datanglah informasi yang gak enak itu. Berita yang gak enak bahwa anakmu mati. Tapi seketika dia dengar bahwa anaknya itu mati, Yesus langsung menghalau. Yesus langsung bilang begini. Jangan takut, Yairus, jangan takut. Percaya aja. Saya bacakan ayat 37. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta, kecuali Petrus, Yakobus, Yohanes, saudara Yakobus. Saudara, saya mau kasih tahu satu hal. Di awal, ketika Yairus punya masalah dengan anaknya sakit, Yairus pergi mendapatkan Yesus dan Yairus membawa Yesus. Sampai di titik di mana dia mengalami gangguan, dia menunggu mujizat Yesus lagi menyembuhkan wanita yang pendarahan. Tiba-tiba dia dengar bahwa anaknya mati, lalu syoklah dia, saya percaya pasti lalu syoklah dia, dan mungkin downlah imannya. Di saat itulah, perhatikan, Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Dan seketika itu terjadi perubahan. Saya percaya di awal Yairus yang menuntun Yesus, Yairus yang membawa Yesus, Yairus yang in control, Yairus yang bilang, ayo dong Yesus cepat, kalau nggak cepat mati. Yesus bilang, don't you know, kamu nggak tahu, I am the life, akulah kebangkitan dan hidup. Why worry? Kenapa engkau mesti takut? Mungkin Yairus bilang, Tuhan Yesus cepat. Kita lagi lomba dengan waktu nih. Kalau enggak nanti kontraknya udah habis, udah diambil sama orang lain. Tuhan bilang, tidak tahukah kamu bahwa akulah yang punya kuasa dan otoritas itu. Haleluya.
Even though, walaupun di dalam pengkhotbah dibilang begini, kemenangan itu bukanlah milik yang cepat, bukanlah milik yang kuat, bukanlah milik no. Itu kuasa dan otoritas daripada Yesus. Saya mau Anda melihat bahwa mungkin dalam menunggu mujizatmu, seringkali you are in control. You rush everything. Anda yang mengambil alih. Bukannya Yesus yang menuntun Anda, tapi Anda yang mencoba membawa Yesus. Anda yang mencoba mengatur, gini loh sebenarnya, ayo Yesus ikut. Tapi ketika Yairus habis mati anaknya, Yesus balik. Jesus in control. Yesus yang mengambil alih. Tadi saya bacakan, Yesus bilang, jangan takut, percaya aja. Oke, kita berangkat. And now, Jesus yang ada di depan, Yesus yang pegang kendali untuk menyembuhkan anak daripada Yairus. Saudara perhatikan, sementara engkau menunggu, mungkin yang engkau dengar berita adalah yang makin membuat engkau terpuruk. Tapi saya mau katakan, engkau perlu mengusir di khotbah yang lama, di khotbah yang sebelumnya, yang berjudul kata Yesus, jangan takut, percaya saja. Dengarkan, bahwa engkau perlu mengusir keraguan. Engkau perlu mengusir kebimbangan. Yesus mengusir yang ketawa. Di Alkitab dibilang, Yesus mengusir orang yang ketawa, yang gak percaya, yang ragu, yang bimbang, yang percaya sama diri sendiri, yang bilang, udah mati. No, Yesus bilang, engkau gak kenal otoritasku, engkau gak kenal kuasaku. Mungkin orang bilang sama Yairus, itu anakmu udah mati. Yairus bilang begini, kamu gak tahu, ini adalah anak saya, ini bukan anak kamu. Saya tahu siapa dia yang saya ajak ke sini. Saya tahu siapa dia yang ada di depan saya. Saya tahu kuasa dan otoritasnya. Saya tahu bahwa tidak ada satu kuasa pun yang tidak tunduk di bawah kuasa dan otoritas daripada Yesus. Itu sebabnya ketika Yesus masuk, Yesus mengajak papa dan mamanya, Yairus dan istrinya, menyaksikan apa yang terjadi. Saudara, ketika engkau tahu akan kuasa dan otoritasnya, maka seperti jangkar, imanmu itu engkau kaitkan kepada sesuatu yang pasti. Engkau kaitkan kepada kuasanya yang enggak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Engkau kaitkan kepada otoritasnya yang begitu hebat, tidak ada yang menyamai di muka bumi ini. Kenapa? Karena dialah yang empunya langit dan bumi ini. Dialah yang menciptakan, dialah yang punya alam semesta ini. Dialah yang terhebat, dialah yang terbesar. Itu sebabnya saya berdoa ketika Anda mengalami masalah, ketika Anda menunggu, mungkin jawaban itu belum datang. Mungkin Yesus belum sampai di rumahnya Yairus. Ketika menunggu itu, mungkin ada berita yang gak baik yang engkau terima. Mungkin ada berita yang membuat engkau masih menjadikan engkau tawar. Mungkin ada berita yang menjadikan engkau tambah patah semangat. Saya berdoa di dalam kasih Tuhan Yesus. Dengar Yesus berkata, jangan takut, percaya saja. Ketika engkau dengar ini, engkau bilang, siapa yang mengatakannya? Itulah Yesus. Siapa Yesus? Dialah Tuhan semesta alam. Apa yang perlu kita ketahui? Kau perlu ketahui kuasa dan otoritasnya. Waktu engkau kenal dia, engkau tahu kuasa dan otoritasnya, engkau akan bilang, oke. I know, aku tahu kalau my sahabatku itu bisa dipulihkan rumah tangganya. Mujizat yang sama bisa terjadi dalam hidupku. Caranya mungkin berbeda. I don't know dan I don't want to know. Saya nggak perlu tahu. Saya nggak tahu dan saya nggak perlu tahu. Kenapa? Kalau saya tahu maka saya akan mencoba untuk mengatur jalannya. Oh iya, jadi harus begini, besok harus ke sini, harus begini. No. Tapi saya mau serahkan seperti Yairus. Ketika dia sudah down, mati, udah habis. Yesus bilang, jangan takut. Dan saya percaya Alkitab tulis ini, satu-satunya suara yang didengarkan oleh Yairus itu hanya Yesus. Karena Alkitab jelas menulis, Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Dan saya percaya waktu dia mendengar kata-kata itu terus sepanjang jalan, itu terus yang didengarnya. Dan ketika dia mendengar, firman Tuhan bilang, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran akan firman Kristus. Bukan hanya firman Tuhan, Anda mesti mengutipnya dengan tepat. Firman Kristus.
ketika engkau tahu firman Kristus tentang apa yang diperbuatnya. Kabar baik yang dia berikan kepada dunia ini apa? Aku mati di atas kayu salib untuk menyelamatkan dunia ini. Aku mati, aku menyerahkan anakku yang kukasihi satu-satunya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu kabar baik. Karya keselamatannya, itulah firman kasih karunia, firman Kristus itu sendiri. Ketika engkau dengar firman Kristus, bukan firman yang menghukum, bukan firman yang membuat engkau jadi terkondem, membuat engkau jadi merasa bersalah, mengingatkan engkau lagi akan dosa-dosamu. No. Saudara, dosamu sudah dia selesaikan di atas kayu salib. Anda perlu dengar akan kasih karunia dan kebaikan daripada Tuhan Yesus. Ketika Anda dengar kebaikannya, Anda belajar akan pengenalanmu bertambah-tambah tentang dia. Engkau tahu akan kuasa dan otoritas. Semakin engkau mengenal, sebesar apa pengenalanmu, engkau akan bilang, I know kuasa dan otoritas daripada Bapakku. Itu yang membuat Anda rest. Itu yang membuat Yairus bisa bilang, oke, saya akan ikuti apapun yang orang ini lakukan. Dan Anda baca kisahnya, perempuan ini yang 12 tahun dibangkitkan. Saya berdoa hari ini, apapun yang menjadi masalahmu, kenali kuasa dan otoritasnya. Usir segala kebimbangan. Seketika kebimbangan datang, bilang, I know His power and His authority. Aku tahu kuasa dan otoritasnya. Imanmu kaitkan kepada kuasa dan otoritas daripada Yesus Kristus. Puji Tuhan, saudara kekasih. Saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, aku berdoa untuk setiap mereka yang menyaksikan acara ini. Setiap mereka yang mungkin dalam keadaan masa penantian akan kesembuhan Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, apa yang Engkau sudah berikan di atas kayu salib. Waktu darahmu tercurah, waktu tubuhmu terpecah-pecah. Tubuhmu yang terpecah-pecah untuk keutuhan tubuh kami. Tubuhmu yang terpecah-pecah untuk menyembuhkan sakit yang saudara alami. Kalau engkau tahu itu yang dia berikan di atas kayu salib, engkau terima, engkau percayakan kuasa dan otoritasnya. Saya berdoa di dalam nama Yesus, engkau menerima kesembuhan di dalam setiap apapun yang menjadi penyakitmu. Anda yang mungkin punya masalah ekonomi, aku percaya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah hikmat. Ketika engkau punya Yesus, ketika engkau tahu Yesus, engkau tahu kuasa dan otoritasnya, maka yang keluar adalah hikmat untuk engkau mengambil keputusan. Hikmat di dalam kantormu, hikmat di dalam pekerjaanmu, hikmat di dalam apapun bisnismu, di dalam daganganmu. Itu yang membuat engkau diberkati. Engkau perlu Yesus, engkau perlu Yesus, engkau perlu Yesus. Saudara yang belum mengenal Yesus, saudara yang baru hari ini mendengar dan percaya akan kuasa dan otoritas daripada Yesus Kristus. Saudara buka hatimu, berdoa, katakan, Tuhan Yesus, aku percaya Engkau adalah Tuhan yang memberikan keselamatan. Aku percaya dengan mulutku dan aku mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Aku terima Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan saya berdoa, selamat buat Anda yang baru pertama kali mendengar, Anda yang baru pertama kali mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terus belajar tentang pengenalan akan Dia. Terus dengar firman tentang Kristus Yesus, kabar baik tentang kasih karunia-Nya, kasih karunia yang melimpah, kasih karunia yang undeserved, unearned, yang tidak layak engkau dapat tapi toh engkau terima. Terus dengar tentang kebaikan-Nya yang gak bisa engkau dapatkan tapi toh engkau diberikan, karena Dia adalah Bapamu yang sangat mengasihimu. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah kiranya Anda semua. Amin.